Stay tuned. Ya masalah topik juga kemarin bingung, kata Wening yang aku pelajari. Ya udahlah, kita tentang ini aja topiknya. Yuk, intip laboratorium tercanggih. Sebenarnya ada di mana sih laboratorium tercanggih itu dan apa yang mereka lakukan? Kemarin udah di-share juga tuh Spell. Kira-kira seperti apa sih? Apa yang membuat si laboratorium ini unik? Ternyata dia laboratoriumnya sangat sibuk, super sibuk. Nggak terhitung ada berapa subjek di dalam yang melakukan aktivitas itu. Nggak terhitung juga ada berapa sinyal komunikasi yang dilakukan di dalamnya. Mesin super otomatis yang didesain sedemikian rupa di dalamnya dan sehingga mereka bisa bekerja segitu efektif dan efisiennya. Nah, oke, karena background saya biologi, biotek, dan sekarang di molecular medicine and cell biology, jadi mungkin bahasanya lebih ke arah biologinya ya. Walaupun laboratorium sendiri itu kan luas banget, ada fisika, kimia, biologi, bahkan ya teknik-teknik pun punya laboratorium masing-masing, arsitek pun punya dan sebagainya. Tapi mungkin saya sedikit lebih tahu ke arah biomedisnya. Terus kayaknya kita lebih ke arah ngobrol aja ya, nggak cuman saya nyampaikan materi sekian puluh menit, tapi nanti saut-sautan aja. Oke, kira-kira ini sih yang mau kita bahas. Yang pertama, brainstorming dulu, bagaimana kehidupan itu hidup, atau bagaimana kehidupan itu dihidupkan. Apa sih yang membuat kita hidup? Ini dari sisi lebih ke arah material science-nya ya. Kemudian kita lihat tentang laboratorium, definisi, dan ada beberapa contoh yang aku kasih di sini, laboratorium yang wow. Dan selanjutnya kita cari tahu apa sih yang mendasari sedemikian pentingnya laboratorium. Dan baru deh kita sampai pada poin laboratorium paling canggih, kenali diri dan penciptamu. Jadi gimana kita bisa memanfaatkan laboratorium itu sebaik-baiknya, teknologi secanggih-canggihnya. Oke, kayaknya dari sini udah pada bisa nebak nih, bakal ke arah mana topiknya. Ya, selanjutnya kita brainstorming, poin gue. Oke, dari mana kehidupan itu hidup? Ada yang mau berpendapat dulu nggak dari slide ini? Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot. Yakin gak ada yang mau komentar? Tunjuk dong, tunjuk. Tunjuk. Enggak lah, Kan ini semuanya. Murid-murid tahu. Serem banget, aku juga murid. Ini tuh dari slide ini aja udah keliru. Karena nih ya, karena brainstorming itu harusnya poin 1. Tetot gitu. Jadi aku iseng aja. Bisa lawak. Biar aku ngantuk. Ya. Jadi ya, kita mulai dari nomor 1 dulu. Oke. Kita telisik dulu dari diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu dibuat dari apa dan bagaimana tubuh kita bisa menjaga kehidupannya dengan normal, dengan sehat. Aku play dulu ya. Oh iya, FYI di meeting kali ini kita akan banyak nonton video singkat. The great astronomer Carl Sagan once said, "The cosmos is within us. We are made of star stuff." Sebentar, suaranya kedengeran kah? Kedengeran. We are a way for the universe to know itself. So, what did he mean when he said that? Carl Sagan was referring to the idea that the raw materials that make up our physical bodies originated in the distant stars. Sounds dreamy, doesn't it? But scientifically speaking, it's not that simple. So what is the chemical composition of a human body?
our bodies are made of around 60 chemical elements. And this is not even counting everything that enters our bodies from the outside. Out of these 60 chemical elements, 4 are by far the most prevalent. About 96% of our body is made of oxygen, carbon, hydrogen, and nitrogen. You've probably heard that 60% of our body is water. This is because oxygen and hydrogen bind together to form water. This water is not simply floating around. Rather, it's stored in our cells and forms the basis of blood, digestive juices, urine, and perspiration or sweating. It is also contained in lean muscles, fat, and bones. First, we start off as babies having more water, and as we grow older, the percentage of water inside us slowly decreases. Nevertheless, virtually all major organs have a high percentage of water. For example, water comprises 73% of the brain, 83% of the lungs, and 79% of muscles and the kidneys. Knowing this, it's clear why it is so important to drink water and stay hydrated. Nitrogen is also a part of many organic molecules, including amino acids, which are the building blocks of proteins. Proteins provide the main functional power of the body. They accomplish a wide range of vital tasks, from transporting molecules inside our cells to carrying out biochemical reactions that keep us alive. Even more, proteins are the force that drives our thinking and memory. Other elements our body uses to function are calcium, phosphorus, potassium, sodium, chlorine, magnesium, and sulfur. Not all of their functions are understood yet, but the ones that we do know are quite fascinating. Sodium and potassium, for example, make us think. Neurons communicate with each other through electrochemical signals. When a certain neuron wants to send a message to another, it opens a special channel through which sodium passes into the cell. Once it's done speaking to the other neuron, it lets potassium out of the cell to balance out the internal charge of the nerve. Of course, humans are not the only organic life on Earth. Most of the organic life we know is made from a very special element, carbon. Humans are a carbon-based life form. But why carbon? What makes this element so special? It's because a single carbon atom can form bonds with up to 4 other atoms simultaneously. This unique quality allows carbon to form long chains of molecules such as DNA and proteins, which are the basis for life as we know it. So, as you can see, carbon compounds are very versatile and can bind all sorts of elements. If carbon was even a little less flexible, we might not have ever even existed. And what about extraterrestrial life? Could aliens also be carbon-based? They could possibly be made from a different element, like silicon, which is an element from the same group as carbon. The problem with silicon, however, is that upon binding with oxygen, it becomes solid. It's a great mystery if silicon could form structures as flexible as carbon. On the other hand, alien life might be made of a new and unexplored element, depending on the environmental conditions of where they live. We will have to wait and see. Oke. Jadi itu sekilas gambaran tentang diri kita sendiri. Kenapa kita bisa bergerak, bisa mendengar, bisa melihat, bisa saling bercengkrama seperti ya walaupun secara online ini. Itu karena ada unsur-unsur dalam tubuh kita yang saling bersinergi, berintegrasi, saling menyusul. Ya, ibarat kata kalau tubuh kita ini sebenarnya puzzle atau susunan dari Lego. Ya nggak sih? Kita manusia, istilah lainnya adalah organisme yang mempunyai banyak organ, yang tersusun dari banyak jaringan, yang terdiri dari kumpulan sel yang punya tujuan dan fungsi yang bervariasi, yang banyak. Tapi tenang aja, setelah melihat video tersebut dan video-video yang akan datang, tenang Mas Pai, kita nggak akan belajar lebih lanjut tentang biologi, fisika, kimia, atau semacamnya, Mas. Kita di sini mau ngobrol aja tentang lebih ke muhasabah aja ya, refleksi. Jadi betapa dahsyatnya ciptaan Allah yang sering nggak kita sadari gitu ya. Kita sering bersyukur tentang kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan kita pun bersyukur dengan insya Allah dengan keimanan yang dititipkan saat ini. Tapi kita sering lupa bersyukur tentang diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa bangun tidur, bertemu keluarga, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana unsur-unsur di dalam tubuh kita tersebut bisa menjaga
kita untuk beraktivitas normal, sehat. Di dalam tubuh kita ada yang namanya dikenal dengan sistem homeostasis. Homeostasis itu adalah stasis, keseimbangan, steady state. Jadi bagaimana tubuh pun mengontrol kondisi sesuai ambang batasnya masing-masing. Ribet ya. Kayak misalnya gini, kenapa kita bisa merasakan haus? Kenapa kita bisa merasakan haus? Kenapa bisa merasakan lapar? Kenapa bisa ngantuk? Kenapa kita berpikir? Kalau berpikir itu lebih ke arah kita yang mengendalikan ya. Jadi banyak kejadian sehari-hari di tubuh kita yang kita pun melakukannya, tapi kita nggak sadar kan? Dari dulu kita telah belajar kalau misalnya jantung itu termasuk memiliki gerakan yang tak terkontrol. Artinya dia bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bekerja sesuai kebutuhannya. Kapan perlu berdetak lebih cepat, kapan dia perlu berdetak lebih lambat, ya, sesuai dengan volume darah yang perlu disirkulasikan ke anggota tubuh yang lain. Nah, itulah beberapa contoh bagaimana tubuh menjaga keseimbangannya. Kita haus karena tubuh tahu kalau kita butuh tambahan minum. Kita lapar karena tubuh tahu kalau kita butuh makan untuk suplai energi. Tapi kenapa kita baru makan, kadang ngelihat makanan lain nih, kita bisa ngiler pengen makan lagi. Kenapa? Pai, kenapa Pai? Belum belajar, Bu. Ya. Kenapa ya? Ya. salah satunya ya. Itu karena imajinasi kita sendiri terhadap makanan itu. Jadi kita pengen makan sesuatu bukan karena lapar, tapi kalau kata orang Sunda mah kabita gitu. Atau kalau kata orang hamil, ngidam, mengatasnamakan ngidam. Jadi pengen makan sesuatu tapi bukan karena lapar. Tapi bisa jadi karena kita melihat aja makanan itu atau minuman itu enak, terus otak kita terimpulsif. Ngebayangin, wah enak ya makanan itu, jadi pengen makan. Padahal kita bukan dalam keadaan lapar dan sebagainya. Jadi seunik itu tubuh kita. Jadi bukan hanya karena kebutuhan fisik, tapi ada juga kebutuhan lain yang berusaha kita penuhi secara tanpa kita sadari. Oke. Nah, lalu gimana kalau homeostasis itu, sistem keseimbangan tubuh itu nggak berjalan lancar? Misalnya, terjadi pada orang yang mengalami atau menderita diabetes mellitus. Ya, kan kontrol gulanya jadi nggak seimbang karena hormon pengatur gulanya nggak diproduksi dengan cukup atau tidak sensitif dengan kadar gulanya itu sendiri. Nah, maka akan jadi penyakit. Gimana kita bisa tahu kalau dia sakit? Gimana saya tahu atau gimana kalian tahu kalau kalian sakit? Apakah hanya feeling? Atau perlu dibuktikan? Dibuktikan mungkin. Dibuktikan. Dirasakan. Ya, dirasakan dan perlu dibuktikan. Dibuktikan itu maksudnya adalah dikonfirmasi ya. Ini musuh gimana nih ya? Istrinya kalau nggak salah dokter ya? Bukan kalau nggak salah, memang dokter ya. Oh iya, betul. Iya. Saya ditunjuk ditunjuk. Iya. Coba gitu. Jawab apa? Oh, gitu. Ya, oke. Enggak, ini general aja. Jadi aku tuh punya istri dokter karena aku tolong masalah biologi, kalian harus tahu. Ya, jadi
perlu kita konfirmasi penyakit tersebut. Nah, dokter pun mendiagnosis, oke, dia punya kemampuan, dia punya pengalaman, ya, beliau punya pengetahuan, beliau punya caranya untuk mengkonfirmasi penyakit tersebut. Yang termudah adalah dengan mewawancara, ya enggak? Menanyakan kronologinya penyakitnya, merasakan sakit dari kapan, apa yang dirasakan, keluhannya, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya, apakah ada kemungkinan misalnya tertular penyakit infeksius, atau pengaruh anggota keluarga lain yang merokok, dan sebagainya. Tapi pada banyak kondisi mereka pun perlu mengkonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan atau ya uji klinis ya, laboratorium klinis. Simpelnya ketika kalian ingin dideteksi kena tipes, kalian akan tes Widal. Atau kalau ada penyakit genetik seperti talasemia, indikasi awalnya dari kadar Hb yang rendah. Kemudian bisa dilakukan analisis dengan metode HPLC, kromatografi, dilihat kadar gambaran Hb-nya dan gambaran darah lainnya seperti apa. Atau bisa juga dengan pemeriksaan genetik, karena pada dasarnya misalnya talasemia itu adalah penyakit kelainan genetik. Atau penyakit lainnya juga yang berat, misalnya adalah apa coba? TBC. TBC dari satu penyakit, pemeriksaannya secara apa istilahnya tuh? Ya, lewat interview, kemudian bisa diperiksakan dari dahaknya apakah mengandung bakteri tersebut, kemudian bisa juga didukung dengan gambaran X-ray yang nggak dilihat warna-warna di paru-parunya seperti apa, ada indikasi dia menderita TBC atau tidak. Nah, disitulah salah satu contoh peranan dari laboratorium. Jadi, yang saya pahami, laboratorium kan ada beberapa macam ya, minimal ada 3. Laboratorium pendidikan, laboratorium riset, dan laboratorium klinis. Nah, oke. Yang akan saya sampaikan videonya saat ini adalah laboratorium klinis. Jadi apa sih yang mereka kerjakan di dalam laboratorium klinis tersebut? Medical laboratory science professionals are vital members of the healthcare team, as they provide information about an individual's health using scientific laboratory analysis that assists practitioners in patient diagnosis and treatment and in disease monitoring or prevention. In the clinical laboratory, they use sophisticated biomedical technologies and scientific methodologies to test patient blood and body fluids. Laboratory testing encompasses such disciplines as clinical chemistry, hematology, immunology, immunohematology, microbiology, and molecular biology. Medical laboratory science professionals help diagnose medical conditions such as cancer, diabetes, fertility issues, kidney and heart disease. In addition, they provide medical data that helps determine treatment protocols for these conditions. Medical laboratory scientists can identify the microorganism causing a life-threatening infection and, as appropriate, determine the antimicrobials that effectively treat that infection. Lastly, medical laboratory scientists are responsible for determining appropriate blood products that can be transfused to an individual and securing a safe blood supply. They are the experts in clinical laboratory testing and help save patient lives. Ups, maaf. Yaitu gambaran bagaimana mereka bekerja itu di laboratorium yang sudah maju ya. Jadi ada banyak sekali cabang bidang bidang pemeriksaan yang dilakukan, yang mereka layani, mikrobiologi, molekuler, imunologi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya laboratorium itu apa sih? Saya mau mendengar siapa ya? Firman deh. Firman. Halo. Jadi nggak kondusif sih.
Firman tuh sekarang Tempat masih kuliah. praktek Bu Ima, tempat praktek. Iya nggak sih laboratorium? Definisi laboratorium Nah, kalau boleh tahu, Firman tuh sekarang kuliah ya, berarti masih kuliah tingkat jurusan akhir apa? matematika. Wow, seru-seru. Oke. Laboratorium tempat meneliti sesuatu. Tempat meneliti sesuatu. Misalnya, Mungkin misalnya menguji zat tertentu gitu. Itu sih sedikit yang aku tahu itu. oke, betul. Bisa. Memang salah satunya bisa diaplikasikan untuk menguji apakah misalnya suatu zat di lingkungan itu termasuk toksik apa enggak. Gampang aja, kayak ada beberapa badan akreditasi atau sertifikasi ya, keselamatan kesehatan dan keselamatan lingkungan misalnya. Itu banyak menguji tentang pencemaran lingkungan. Kita bisa ngambil sampelnya dari air sungai misalnya, kemudian dianalisis jenis mikroba yang ada di dalamnya, dan mana saja yang termasuk patogen, misalnya seperti itu. Patogen itu penyebab penyakit. Atau apalagi contohnya, menguji sesuatu adalah ketika kita ingin mengembangkan obat atau senyawa mikroba antibiotik itu sendiri. Ketika kita tahu di lingkungan di sungai A itu tercemar patogen A, maka ada kelompok peneliti lain yang berinisiatif untuk coba kita kembangkan, kita formulasi bahan yang mengandung antibiotik C untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan patogen yang ada di sungai A tersebut. Nah, itu juga perlu dilakukan uji laboratoriumnya tentunya. Oke, jadi kalau saya mengambil dari KBBI, saya ngambil dari yang sederhana saja. Bukan sederhana sih, tapi ya bahasa dasar kita, bahasa utama kita, bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI, laboratorium itu adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan yang mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Jadi dari sini kebayang ya, kalau yang namanya laboratorium itu ya udah berarti tempatnya gitu untuk melakukan eksperimen, penelitian, dan sebagainya. Nah, ada definisi yang sedikit lebih luas. Saya ambil dari Dictionary Cambridge. Dia menyatakan bahwa laboratory is a room or building with scientific equipment for doing scientific tests or for teaching science or place where chemicals or medicines are produced. Jadi tidak hanya tempat untuk melakukan percobaan, tapi ada penekanan saintifiknya. Ya, tempat yang ditunjang dengan perlengkapan saintifik untuk melakukan uji saintifik atau pendidikan, atau tempat di mana senyawa kimia atau obat dihasilkan. Oke, ini terlalu baku ya kata-katanya. Jadi intinya, di laboratorium itu adalah tempat kita melakukan eksperimen untuk menghasilkan sesuatu gitu, secara saintifik. Artinya, ya kembali lagi pada kaidah sains ya, objektif, terbuka, dan sebagainya. Nah, di sini ada kata-kata tentang kimia dan medicine. Dan kita manusia tadi sudah tahu dasarnya bahwa banyak unsur dalam tubuh kita itu merupakan unsur kimia. Karbon, nitrogen, oksigen, dan sebagainya, itu semua kimia. Dan untuk menunjang kesehatan kita butuh medicine. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu sangat dekat dengan laboratorium. Bedanya adalah apakah kita terlibat langsung di dalamnya, atau kita yang menggunakan jasanya, atau kita justru yang mensuplai
supply alat-alat, reagen di dalamnya. Jadi menurut saya kita semua bersinggungan dengan laboratorium. Nah, sekarang saya pengen ngasih contoh salah satu laboratorium riset yang paling maju. Nah, kembali lagi, ini relatif ya. Artinya, saya mengambil yang paling canggih menurut sudut pandang saya yang saya agak ngerti. Karena banyak juga laboratorium lain yang nggak kalah hebatnya. Kayak misalnya ada namanya laboratorium, kalau kalian mau searching bisa juga mencari tentang laboratorium terekstrim di dunia. Itu ada laboratorium piramid namanya. Ada yang pernah dengar nggak? Laboratorium piramid. Saya juga lupa. Sebentar. Laboratorium piramid. Mereka bekerja untuk untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat di Nepal. Jadi concern sekali, dan ya mereka ada di ketinggian tertentu gitu ya, untuk mempelajari kehidupan saudara-saudara di Nepal tersebut. Ada juga laboratorium termahal yang sampai saat ini masih dalam pembangunan juga. Tapi saya lupa itu di mana. Nah, yang saya angkat sekarang ini research laboratory, namanya CERN. Ada yang pernah dengar? CERN? Nah, Ya pastilah. Yang berkutat nggak pasti sih. Yang berkutat di bidang fisika, elektro, atau structural biology, ya biologi struktural, atau molekular biology, itu biasanya pernah mendengar laboratorium ini. Ya, jadi dia punya yang disebut dengan LHC, Large Hadron Collider. Ya, nanti kita lihat aja deh seperti apa. Jadi intinya dia adalah laboratorium partikel fisik terbesar di dunia. Adanya di Switzerland. Kita lihat dulu ya. oh iya. Aku pernah baca novel si Angels and Demons dan Brown. Oh, dari novel ya. Ini yang bikin ini ya, partikel Tuhan ya. Multimeter ya. Laboratorium besar banget. Itu dia ada kayak yang di dalam sel ditembakin. Kenceng banget. Jadi kan kita udah nonton itu mah. Ini kan teman-teman yang belum nonton. Wow. Kayak kereta. Iya, ini kayak kertas. Kita cahaya. Atom. Tuh. Ke atas itu. Untuk Keluar lagi. kalau kita cuma warna kuning.
di tempat. Karena itu 2 kali ada itu Kira-kira. Pokoknya kita cari. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi dia laboratorium besar banget yang punya Hadron Collider terbesar juga di dunia. Bayangin circumference-nya aja 27 km. Berarti kira-kira kalau dari tol Kebonjeruk kemana 27 km? Kemana, Ji? Kemana, Ji? Kemana ya? Ya, Ya, Tangerang Jakarta lah mungkin. Tangerang, Jakarta. Ya mungkin. Yaitu buat ukuran laboratoriumnya doang, dan itu lebih dari 10.000 researcher ya tergabung di dalamnya. Terus apa sih kaitannya sama biomedis? Nah, jadi bukan salah satu. Saya dari tadi kebanyakan nyebut salah satu, tapi memang benar salah satu. Kayak misalnya yang sudah dan sedang mereka kerjakan itu adalah pengembangan diagnosis untuk penyakit dengan pendekatan X-ray. Ya, jadi kalau misalnya kita ronsen dengan sinar X-ray, biasanya yang kita lihat itu gambar 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi. Dan warnanya apa? Putih. Putih atau putih keabu-abuan hitam. Ya. Dan mereka sedang mengembangkan metode ya, teknik X-ray tersebut untuk output 3 dimensi dan berwarna, sehingga cara untuk menganalisis, mengidentifikasi penyakit atau sebaran penyakit itu lebih presisi. Pengembangan lainnya di bidang biomedis adalah mereka mengembangkan untuk terapeutik, yaitu terhadap tumor atau cancer. Ya, kita udah tahu kalau salah satu cara untuk menahan penyebaran tumor atau cancer itu dengan kemoterapi. Nah, mereka mengembangkan radioterapi yang targetnya itu bukan hanya, ya kan kalau sel itu kan bertumpuk-tumpuk ya, mereka menargetkan bukan hanya pada lapisan atas atau ya sekian lapisan utama, tapi mereka mencoba menembakkan partikel ke dalam sel tumor yang lebih dalam. Jadi bisa dikatakan akan lebih efektif dan lebih efisien ya. Jadi sekali tembak itu banyak sel tumor yang mati. Kayak gitu. Itu contohnya aja. Atau contoh lainnya adalah dengan bantuan radiasi atomik ini, partikel atom ini, kita bisa menentukan struktur protein. Yang misalnya protein apa sih? Insulin, hemoglobin, progesteron,
dan sebagainya. Apakah mereka memiliki struktur protein yang sama? Enggak. Mereka punya struktur yang berbeda. Ukurannya beda, ada yang besar, ada yang kecil. Dari struktur itu kita bisa melihat posisi aktifnya atau active site-nya di mana, binding site-nya di mana. Itu untuk berinteraksi dengan molekul target mereka. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari mengetahui struktur protein yang didapatkan dengan bantuan partikel atomik. Kemudian, contoh yang keduanya, ini saya katakan wow dari sisi clinical laboratory. Jadi mereka adalah salah satu laboratorium terbesar yang ada di Amerika, yang mesinnya pun sudah hampir semuanya otomatisasi, dan jumlah sampel yang mereka terima per harinya itu bisa puluhan ribu sampel mereka analisis dalam satu hari. Kita lihat sebentar, 1 menit, 2 menit. Labs perform testing on just about 100% of the patients that visit Northwell. This is where it all begins. If you really want to see how you diagnose diseases, that's what we do in a laboratory every single day, and it's the foundation of medical diagnosis. The laboratory itself costs about $60 million, and there's about 100,000 square feet of space here. We partnered with Roche Diagnostics to set up an automated testing line in here. That is their largest installation in North America. It's one of the largest in the world. Currently, this laboratory receives approximately 30,000 tubes every single day for testing. This Roche automated system can process 5,000 tubes an hour, bringing it up to a total of about 50 or 60 million per year that this could process. This is where it all starts. This is where we receive specimens in to the laboratory from all of our trucks. So once the vehicles get in and make their drop-offs, this is where these people all control the chaos. Once the specimens come in from receiving, they're sorted. The ones that are not barcode ready labeled come in here to accessionate so that the automated machines can automatically do the testing. They won't sort the test tubes into racks. This sets them up so they can go down the automated conveyor belts into the analyzers. It's a significant percentage of the time that the doctor decides that he or she needs to get a different test after they see the initial results. If they order that test in their computer, this system automatically pulls it out, automatically does the testing that they add on. We have a great mix of talented people working in our laboratory. It includes a bunch of people who've been here for a long time, some of them more than 20 years with Northwell Laboratories. The laboratory business is all about getting the right answer to the clinician at the right time so they can treat the patient. And we always strive to do that as best as we can and better tomorrow than today. Ya, demikian sekilas info tentang laboratorium tersebut. At least ada gambaran ya. Laboratorium itu butuh dana berapa miliar USD tadi disebutin? 16 miliar. Berarti berapa rupiah? 160 triliun lebih. 300 triliunan ya. Untuk satu laboratorium aja. Tapi memang dahsyat banget. Tadi disebutin juga salah satu kemampuan mesinnya untuk melakukan analisis. Ada yang mampu menganalisis 5.000 cube per jam. 5.000 cube. Satu cube itu satu sampel. Jadi ada 5.000 sampel per jam. Jadi nggak heran kalau dalam satu hari mereka bisa menerima puluhan atau ratusan ribu sampel untuk dianalisis. Jadi segitu advance-nya teknologi medis di sana. Ya, semoga di Indonesia bisa segera mengadopsi kemajuan teknologi, pola pikir, dan segala hal positif dari luar sana. Gitu deh kira-kira. Ini di sini juga ada banyak orang medis, ada banyak orang engineering, dan beragam background lainnya. Silakan banget ya kalau mau komentar. Biar nggak bosan dengerin saya ngomong sama nonton melulu. Oke, jadi sebenarnya apa yang membuat lab itu penting? Aku mau nanya Nura deh.
Apa yang menginspirasi kita mengembangkan lab, kita menggunakan lab? Aku udah lama nggak kuliah kayaknya. Nah, cara aku nyampein kayak kuliah banget ya, maafin ya. Jangan alasan ya, jangan alasan. Nggak apa-apa, jawab aja Nura. Apa ya jawabnya ya? Oke, nanti kapok mau datang lagi di malam mikir selanjutnya. Pas. Di ospek aja. Iya, ya. Pas. Di ospek aja. Oke, Mas. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi, kenapa lab itu penting? Sama kayak tanya kenapa sekolah itu penting? Kenapa kerja itu penting? Atau kalau laboratorium itu tempat, ya berarti nanya kenapa sekolahan itu penting? Kenapa restoran itu penting? Kenapa rumah itu penting? Karena kan pasti ada tujuannya ya segala sesuatu. Kenapa lab itu penting? Karena laboratorium itu definisi dasarnya dulu untuk melakukan eksperimen. Berarti manusia itu kepo, pengen tahu dia tentang sesuatu. Makanya penting lab itu. Jadi kalau kalian punya sesuatu untuk dikepoin, jangan sungkan untuk kontak orang yang lebih banyak bekerja atau bersinggungan dengan laboratorium. Ya, jadi kali-kali aja dia juga jadi dapat inspirasi tambahan kerjaan dia untuk mengeksplor sesuatu. Ya, kita sebagai manusia, kembali lagi. Bisa menilik surat Al-Mu'min ayat 67, ya. Bisa dibaca sama-sama. Yang artinya adalah Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, dilahirkan kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Oke, sampai sini. Jadi kita hidup untuk paham. Ya, kita hidup untuk paham. Gimana cara memahami? Gimana cara kita memahami? Dengan membaca. Oke. Jadi Allah sebenarnya udah jelas apa yang perlu kita lakukan, apa batasan yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, yang ya berdasarkan hukum-hukumnya ya. Udah jelas semuanya. Salah satu di antaranya terangkum dalam surat ini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah itu nyuruh kita paham, tapi Allah juga ngasih kita pengajaran di dalamnya untuk memahaminya, gitu. Dan baca itu tidak literally membaca huruf, ya, huruf Al-Quran, huruf Arab, huruf ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa-bahasa lainnya. Bukan berarti selalu membaca buku itu penting, membaca kitab itu wajib. Membaca pengetahuan dari sosial media, ya media massa elektronik dan sebagainya itu perlu. Ya. Hal yang mungkin secara nggak kita sadari kita lakukan juga kita membaca lingkungan kita. Kita membaca rencana masa depan kita membaca kondisi orang tua kita membaca apa lagi ya? Membaca bahkan cara finansial, budgeting, itu pun termasuk membaca. Ya nggak sih? Jadi baca itu bukan sekedar mengucapkan susunan huruf, tapi membaca itu lebih ke arah melihat dan memahami maknanya. Apa yang perlu kita telaah, kita rencanakan, perbuat, hindari, tinggalkan, dan sebagainya. Intinya itu menurut saya, dari sudut pandang saya. Jadi intinya adalah kita perlu memahami dengan membaca.
Dan kalau dengan membaca kita paham, ya kita bisa berdiskusi dengan ngobrol, dengan malam minggu mikir ini. Ya maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan, langsung aja tegur ya. Atau dengan chatting dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk memahami, walaupun tidak banyak yang bisa kita pahami ya. Kemampuan kita terbatas, tapi kita bisa memaksimalkan kapasitas kita. Seperti yang bisa ya, gapnya kurang nyambung. Ya, inspirasi lainnya datang dari pernyataan Morten Meldal. Gimana cara baca namanya? Saya juga kurang tahu. Morten Meldal, dia adalah Nobel Prize di Chemistry tahun 2022. Sebenarnya bersama dengan 2 teman lainnya yang menemukan konsep bioortogonal. Jadi, ya, interaksi antar satu molekul dengan molekul lain lah, intinya gitu ya. Dari beliau, disampaikan bahwa there is nothing that is not chemistry. Jadi, segala sesuatu yang ada di kehidupan ini adalah kimia. Jadi saya juga setelah saya membuat slide ini, saya bingung, saya ini biologi, niatnya biotek, biomed, tapi ujung-ujungnya tuh kimia, fisika ya, atomik. Tapi ya memang itulah hakikatnya ilmu, saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Jadi sebenarnya sampai sini udah kebayang belum sih laboratorium paling canggih itu di mana? Marleni. Ada nggak sih Marleni? Ada kan? Halo, Len. Jadi di mana? Ada kenapa? Laboratorium tercanggih. Halo. Halo. Halo ya, kedengaran suaranya. Jadi kita sendiri dong. Di mana? Diri kita sendiri. Oh, tentu ya. Jos Marleni. Ya, karena pada prinsipnya laboratorium itu adalah tempat untuk melakukan sesuatu sampai sintesis oke dan sebagainya, maka itu ada di dalam diri kita sendiri. Waduh, kan, maafin nih durasi. Jadi saya ada 2 video lagi, bisa dilihat dulu. Nggak usah ya. Ini boleh dilanjutin nggak? Gimana, Wening dan Riaji? Ya, boleh dilanjut, tapi mungkin dipadetin aja. Oke. Ya. Ini videonya aku skip aja ya kalau gitu. Jadi sebenarnya dari diri kita sendiri. Yang terkecil yang dikatakan sebagai makhluk hidup adalah sel, ya. Bukan hanya diri kita, tapi banyak makhluk hidup uniseluler atau yang ya dia cuma 1 sel, nggak banyak sel kayak kita, kayak bakteri gitu ya. Itu kan uniseluler. Tapi mereka tetap bisa melakukan aktivitas mereka secara normal. Kenapa? Karena prinsipnya adalah isi di dalam selnya itu yang saling berkoordinasi. Ini contoh sel eukariot ya, kita manusia. Jadi di dalam sel ada banyak bagian-bagian. Ini ada inti sel, kemudian ada mitokondria yang menghasilkan energi yang membuat sel kita bergerak. Kemudian juga dari sel, gimana sel bisa melakukan pembelahan, bisa bermigrasi dari satu bagian dan bagian lain. Gimana sel kanker bisa menyebar. Gimana kalau kita punya luka di jari telunjuk, kenapa bisa langsung cepat berhenti pendarahannya. Atau kalau di istilah kedokteran juga ada istilah masa pembekuan darah ya. Kenapa bisa cepat? Itu adalah salah satu fungsi dari sel, bukan fungsi, ya, aktivitas sel untuk bermigrasi, berpindah. Jadi sel tuh yang jarang dimunculkan di buku teks ya. Ada yang namanya protrusion atau tonjolan-tonjolan di dalam sel, dari sel. Ya, jadi dia substruktur sel. Ada namanya lamelipodia, ada namanya filopodia, ada namanya raffle dan sebagainya. Jadi sel itu nggak bulat kayak gini doang, tapi ada belokan-belokan lagi nih keluarnya, di luarnya. Nah, mereka itu yang berperan untuk menggerakkan sel dari satu bagian ke bagian lain. Itu sebenarnya salah satu bagian eksperimen saya tentang filopodia. Jadi pengen tahu gimana sih sebenarnya filopodia itu terbentuk. Saya juga penasaran gimana pengaruh
supply energi terhadap pembentukan filopodia dan sebagainya. Ya begitulah ya. Saya jadi bingung kalau buru-buru. Oke. Ini ada fact tentang sel, tapi ini umum saja. Ini salah satu poin yang ingin saya highlight adalah di poin 8, bahwa di tubuh kita ini ada lebih dari 40 triliun sel. Tapi sel kita itu nggak sebanyak dengan sel bakteri di dalam tubuh kita. Kebayang ya? Jadi di setiap bagian tubuh kita, nggak setiap deh, saya lupa. Mungkin dari yang lebih ahli paham, oke? Nggak semua bagian tubuh kita itu punya mikroorganisme. Tapi sebagian besar tubuh kita itu ditempatin oleh mikroorganisme. Misalnya di tangan kita sendiri pun ada mikroorganisme. Tapi kenapa kita nggak sakit perut ketika kita makan? Bukan semata-mata kita udah cuci tangan, udah semprot alkohol. Tapi tidak semua bakteri yang ada di tubuh kita itu jahat. Atau kita sebut dengan istilah flora normal. Flora normal. Flora normal itu yang mereka hidup di tubuh kita, ya ibarat kata kita simbiosis mutualisme. Mereka makan apa yang ada di tubuh kita, memprosesnya ya, memproses yang ada di tubuh kita, dan kita juga terbantu dengan mereka. Contoh, contohnya yang paling banyak kita dengar di mana bakteri ada di dalam tubuh kita adalah di saluran pencernaan. Gitu. Terus bla 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 bla. Ini adalah relative size dari partikel dan sel. Ya. Jadi sejauh ini informasi ukuran atom itu sekitar 0,1 nanometer. Kemudian DNA kita ini sekitar 1 nanometer. Kemudian antibodi kita nih 10 nanometer. Virus-virus ini sekitar 100 nanometer, bakteri sekitar 1 mikron, kemudian sel-sel di dalam tubuh kita, sel biologis, itu ada di sekitar 10-100 mikrometer, kemudian ada paramecium, dan salah satu sel terbesar adalah sel, ini bukan sel ya, kalau sel terbesar di tubuh kita adalah sel ovum, tapi di sini contohnya adalah Frog X ya, lebih dari 1 milimeter. Ya di sini kita bisa lihat dengan teknologi apa kita bisa melihatnya. Nah ini kaitannya dengan tadi ada ukuran atomik yang bisa dilihat dengan bantuan X-ray kristalografi. Nah itu salah satu fungsi partikel atom yang ditembakkan ke sampel gitu ya. Setelah kita melakukan pemurnian protein dari sampel, kita tembakin atom-atom, terus kita bisa melihat kira-kira strukturnya, susunannya seperti apa. Ini dengan bantuan X-ray kristalografi. Kemudian ini mikroskop, hal yang relatif familiar bagi kita. Kemudian ya magnifying glass itu tergantung ya dari sampel yang kita lihat. Atau bahkan misalnya ketika kita ingin melihat morfologi lumut aja, atau insek-insek yang kecil, kita melakukan dengan bantuan kaca pembesar. Gitu. Nah, bagaimana mereka sebenarnya di dalam sel bisa saling bekerja dengan optimal? Ada yang namanya alur informasi biologis, dikenal dengan istilah central dogma molekuler. Pada dasarnya, diawali dengan aktivitas perubahan dari DNA menjadi RNA, ya, dari double helix menjadi single helix, kemudian ditranslasi menjadi protein. Nah, di dalam tubuh manusia, kita sebenarnya punya gen yang menyandi reverse transcriptase. Reverse transcriptase, enzim yang mengkonvert dari RNA ke DNA. Tapi secara umum tidak aktif. Di mana ini banyak ditemukan? Ada yang familiar, reverse transcriptase. Nah, ada yang mau bersuara kayaknya. Reverse transcriptase ini dimiliki dan sangat berfungsi di virus RNA. Ya, virus bukan makhluk hidup,
dia hanya punya DNA atau RNA. Nah, bagi virus yang punya RNA, dia dikasih kelebihan sama Allah punya reverse transcriptase. Makanya dia bisa mengubah RNA yang dia punya menjadi DNA. Nah, dari situ baru bisa menghasilkan protein yang bisa berbahaya bagi tubuh kita. Gitu. Nah, seberapa banyak kesalahan dalam central dogma tuh dari penerjemahan DNA ke RNA ke protein. Nah, langsung fokus di sini aja ya. Error sperm base or codon. Ya, gampangnya tingkat kesalahannya itu kurang dari 1%. Ya, 1/10.000, 1/100.000, 2/1.000.000 kejadian, dan sebagainya. Jadi kejadian kesalahannya itu sangat kecil sekali. Jadi walaupun dia kompleks, tapi komunikasinya berjalan sangat baik. Si pengirim pesan dengan si penerima pesan, targetnya itu saling peka dan pengertian. Nah, sehingga sel bisa bekerja dengan normal. Oke, ini ada dua. Ini ada dua video. Ya, sebentar. Apa? Ya, nggak apa-apa. Tanya dulu. Ada dua video sebentar lagi. Ini berapa menit ya? 2 menit. Ini tentang leukemia. Jadi ada sekitar 44.000 kasus baru di Amerika. Ini apaan, Mah? Laboratorium itu periksa darah. Ada 1.900.000 kasus baru diabetes. Jadi semakin banyak patogen yang resisten terhadap patogen bakteri ya, lebih ke arah bakteri. Bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Sehingga kita tuh sebenarnya saling balapan nih antara manusia dengan para patogen tersebut. Mana yang lebih cepat? Apakah mereka yang lebih cepat membentuk kemampuan resisten terhadap antibiotik, atau kita yang lebih cepat membentuk antibiotik yang mampu mematikan mereka. Jadi kita tuh bersaing sebenarnya dengan yang nggak bisa kita lihat tersebut secara kasat mata. Oke, nah ini contoh lainnya adalah gambar bagaimana sel di dalam tubuh kita. Ini adalah T cell atau sel T. Here is a killer T cell of the immune system, which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. Jadi, yang hijau ini adalah sel T. Ya, antibodi kita melawan sel kanker nih yang biru. Tuh, mereka lagi aktif melakukan pembelahan cepat sekali. Jadi, satu sel T ini, dia mencoba mendekati sel kanker, kemudian gimana cara dia mematikan sel kanker? Dengan membuat lubang. Jadi di lubang dibocorin tuh selnya. Dan juga dia mengeluarkan, si T selnya ini mengeluarkan protein yang bisa mematikan sel kanker itu sendiri. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell.
These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Ya, begitulah. Jadi, sel melakukan perlawanan tanpa kita minta. Ya, maha kuasanya Allah yang telah mengatur sedemikian rupa. Bahkan kita nggak tahu ada patogen masuk pun, sel kita udah siap sedia mengenali, mendeteksi yang asing tersebut dan siap melawannya. Ya, jadi sampai sekarang udah paham ya di manakah laboratorium tercanggih itu. Sel di dalam tubuh kita, dia memproduksi banyak protein, senyawa kimia, yang membuat kita bisa berdiri tegak seperti ini, saling ya belajar satu sama lain dan sebagainya lah. Jadi panjang lagi nanti. Oke, ya jadi intinya dari saya terlalu banyak yang kita tidak tahu. Mulailah saja dulu dengan hati yang tenang, lagi senang. Sebagaimana Allah juga memanggil umatnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam apa? Ke dalam jannah. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan dan kesenangan untuk terus menuntut ilmu apapun itu bidangnya. Oke? Jadi jangan ada yang merasa berkecil hati, gue bukan bidang medis nih, kayaknya gue nggak mampu ngapa-ngapain gitu di masa pandemi ini, misalnya kayak gitu. Nggak gitu juga. Tuh, sekarang banyak juga hikmahnya jadi banyak. Misalnya kayak content creator, artificial intelligence, dan sebagainya itu yang berkembang pesat. Bahkan salah satu metode di bidang biologi atau biomedis yang paling berperan adalah bioinformatika. Itu juga perkembangan teknologi yang rumit, yang kompleks. Paduan dari biologi, statistik, matematik, fisika, kimia, farmasi, kedokteran, dan banyak ilmu di dalamnya. Jadi sekarang bioinformatik itu bukan cuman makanan orang-orang biologi atau biomedis, tapi makanan semua orang juga bisa masuk ke situ. Oke, kira-kira begitu.